وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan hadis berikutnya insyaallah di masalah doa istiftah. Ada sekitar 3 hadis dan 3 macam doa istiftah. Dan kemudian masalah ta'awudz. Tafadhal iqra. Rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-imam al-musannif rahimahullah faslun adiyatul istiftahi fis shalah. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih rawahu muslim. Anta rabbi wa ana abduk ila akhirih rawahu muslim. Wa fi riwayatin lahu anna dzalika fi shalatil lail. Anna dzalika fi shalatil lail. Bukan fi sholati tapi fi shalatil lail. Kita hadis pertama dulu insyaallah kita bahas. Hari ini kita bahas insyaallah 4 hadis. Hadis pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW annahu kana idza qama ila sholati. Dan dalam riwayat anna dzalika fi shalatil lail, itu di salat malam, tetapi perkataan Ibnu Hajar fi riwayatin lahu anna dzalika fi shalatil lail itu hanya di salat malam atau adalah di salat malam. Ini waham, yaitu ada kesalahan dari Ibnu Hajar ya. Hadis ini atau doa istiftah yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai akhirannya itu tidak khusus di salat malam, tidak khusus di salat tahajud, bisa di salat lainnya. Maka hadis ini atau doa ini adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya di sini kita baca tambahannya hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Kalau sampai situ silakan, tapi ada juga tambahan lanjutan yang sangat panjang. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik wastaghfiruka wa atubu ilaik. Itu panjang ya, itu panjang dan seolah-olah memang cocoknya adalah ini buat salat malam. Doa iftitah kalau sepanjang ini kira-kira makmum itu bakal ini enggak? Kalau jadi imam, antum jadi imam pakai doa iftitah sepanjang ini, kira-kira makmum
ngerasa gimana? Di salat maghrib atau isya atau subuh. Dikiranya ini imam kayak lupa kalau ini salat jahriyah. Enggak, karena saking panjangnya. Udah panjang lupa-lupaan lagi. Jadi lama lagi, ngoreksi lagi, lama lagi. Ya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam suatu riwayat dari Muslim, anna dzalika fi salatil lail, ini di salat malam. Tapi ini tidak tepat. Dalam riwayat Muslim itu tidak ada yang menunjukkan bahwasanya ini di salat malam. Ya. Iya, memang Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini di antara hadis-hadis tentang salat malam. Tetapi ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengucapkan ini di tahajud. Ya. Dan sebelum Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau juga menyebutkan bahwasanya yang lebih diambil hadis ini bahwasanya Nabi SAW melakukan atau mengucapkan doa iftitah yang panjang ini di salat malam. Wallahu alam, kemungkinan pandangan bahwasanya doa iftitah ini dibaca di salat malam itu karena sebabnya apa? Saking panjangnya doa iftitah ini, dan panjangnya doa iftitah ini munasib, cocok dengan salat malam. Namun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Dawud, hadis yang sama dengan hadis ini, di hadis At-Tirmidzi dan Abu Dawud itu tidak ada indikasi Nabi SAW mengucapkan ini di salat malam. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi ini dikatakan idza qama ila salatil maktubah, yaitu Rasulullah SAW ketika beliau berdiri salat fardu, beliau mengucapkan doa panjang ini. Ini kan udah jelas nasnya dari At-Tirmidzi dan Abu Dawud bahwasanya doa iftitah ini justru Rasulullah SAW mengucapkannya kapan? Ketika di salat fardu, bukan di salat malam. Begitu. Ya, paham enggak maksudnya di sini, kawan? Tadi apa yang antum dapatkan di halaman 152 di akhirannya itu dalam suatu riwayat milik Imam Muslim disebutkan inna dzalika fi salatil lail, sesungguhnya hal itu dilakukan pada salat malam, maka ini tidak tepat ya. Di sini ada apa? Ya, di sini dikatakan dalam Tamamul Minnah, yaitu Syekh Albani maksudnya, penulis kitab Tamamul Minnah, dan semua ini adalah kekeliruan. Ya. Maksudnya yang mana yang keliru? Klaim bahwasanya Nabi SAW mengucapkan wajhatu wajhiya lillazi fatar samawati hanya di salat malam, atau klaim bahwasanya ini dinisbatkan pada riwayat Imam Muslim. Padahal Imam Muslim tidak menyebutkan ini adalah doa iftitah di malam hari atau salat malam, tapi memang masukkan di hadis-hadis tentang salat malam. Maka kemudian Syekh kami, yaitu Syekh Albani rahimahullah, menjelaskan secara panjang lebar tentang kekeliruan tersebut dan sebabnya, serta menjelaskan bahwa doa ini termasuk di antara doa-doa salat fardu. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih dan riwayat yang tegas dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu Rasulullah SAW mengucapkannya fi salatil maktubah, di salat fardu, dan beliau membantah pendapat orang yang mengklaim bahwa doa tersebut khusus untuk salat sunnah. Bahkan diklaim oleh sebagian dari fuqaha bahwa doa ini, doa iftitah yang panjang ini dikhususkan untuk salat malam. Enggak, yang lebih tepat bahwa justru Rasulullah SAW mengucapkannya di salat fardu juga, di salat fardu. Ya begitu. Oke, itu hadis pertama, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sampai akhirannya ya. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhal. Radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayatan qabla an yaqra'a fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyad minad danas.
Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Muttafaqun alaih. Baik. Ini hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena Rasulullah SAW idza kabbara lis-salati sakata hunaihatan. Dalam redaksi lain sakata hunaiyatan. Di sini sakata hunaihatan. Nabi SAW ketika beliau bertakbir Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, maka sakata hunaihatan, ya. Tadi kata hanah, dan ini bisa juga sakata hunaihatan, dan ini maknanya adalah sejenak, ya, sejenak, enggak begitu lama. Maka karena diam, maksudnya tidak mengucapkan baca Al-Fatihah gitu. Kemudian fasa'altuhu, maka saya bertanya, siapa yang bertanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, bertanya tentang kenapa tadi kok tidak baca apa-apa, diam gitu. Atau pertanyaannya dalam redaksi Bukhari Muslim, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ata ma taqul. Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku bisa menjadi tebusan untukmu, atau dengan, ya, untukmu. Bagaimana dengan diammu ya Rasulullah antara takbiratul ihram dengan baca Al-Fatihah? Itu kok ada diam sejenak. Ma taqul, apa yang kau ucapkan ketika itu di antara dua itu? Maka kemudian kata Nabi SAW, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma, ya Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya. Jauhkanlah antara saya dan dosa-dosa saya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi di sini muba'adah, yaitu penjauhan dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari dosa-dosa saya sendiri. Dan ini menunjukkan tabri'ah, yaitu pelepasan diri dari apa-apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa. Doa ini, doa iftitah ini, doa yang sangat-sangat bagus untuk meminta ampun pada Allah dan juga meminta penghapusan efek dari dosa, dunia maupun akhirat. Ya, ketika seseorang mengingat dosanya, apalagi ketika doa iftitah, maka hendaklah dia baca doa ini supaya dijauhkan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Efeknya, karena dzunub laha athar, dosa itu pasti memiliki efek. Minimal dunia akan ada efeknya, dosa itu pasti ada efeknya. Dan kadang-kadang efek tersebut bukan hukuman. Kadang-kadang efek tersebut bukan hukuman, melainkan ada lagi hukuman dari Allah Ta'ala. Efek itu kadang-kadang bukan hukuman, melainkan efek itu hanya mengingatkan, peringatan, atau untuk menambah pahala, atau menggugurkan dosa. Jadi ada orang yang terkena efek juga dan akan dosa di dunia, tapi belum impas sehingga Allah Ta'ala tetap akan mengazabnya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu dosa di surga bahkan. Dan kemudian setelah sadar akan dosanya, segera dia bertaubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam alaihissalam pun menerima kalimat dari Rabb-nya, yaitu syariat berupa kalau memang mau bertaubat pakai ayat atau doa ini, apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam alaihissalam. Fataba alaihi, maka Allah Ta'ala kemudian mengampuninya atau menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, yaitu Allah Ta'ala, maha menerima taubat dan juga maha penyayang. Namun apa ayat selanjutnya? Qulna ihbitu minha jami'a. Kami katakan ihbitu minha jami'a. Ihbitu, yaitu turunlah kalian darinya. Dari imma dikatakan ha di sini kembali ke al-jannah, atau ha di sini kembali ke as-sama, ketinggian.
turunlah kalian dari ketinggian itu. Yaitu Nabi Adam alaihissalam turun dari surga berserta istrinya. Kemudian iblis turun dari ketinggian langit. Diturunkan semua ke alam dunia ini, ke bumi ini. Qulna ihbitu minha jami'a. Taib, apakah Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Adam setelah taubatnya? Faham enggak pertanyaan ikhwan? Apakah Allah taala sedang menghukum Nabi Adam alaihissalam setelah taubatnya? Tapi apakah turunnya ke bumi ini di antara sebabnya adalah karena kesalahan Nabi Adam, yaitu makan yang terlarang itu? Iya, itu salah satu sebab. Tapi apakah ini sebuah hukuman pada Nabi Adam? Bukan hukuman. Allah tidak menghukum orang yang telah taubat. Allah tidak menghukum orang yang telah diampuni dosanya. Lalu kenapa kok masih ada kemudian impact dari dosa tersebut? Pasti berhikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Ya, seperti misalnya ada seorang salaf, ana lupa namanya apakah Al-A'mash atau lainnya. Beliau suatu ketika terlilit hutang yang sangat besar di usia tua. Maka kemudian beliau berkata, ini gara-gara dosa saya 40 tahun lalu. Subhanallah. Apakah sejak 40 tahun enggak pernah taubat itu Al-A'mash? Bukan karena enggak taubat. Beliau insyaallah taubat dan semoga Allah terima taubatnya. Tapi impact dari dosa itu bisa ada gitu loh. Walaupun itu bukan suatu hukuman. Jadi enggak semua efek dari dosa itu adalah hukuman. Apalagi untuk orang yang telah taubat dan bersih dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Begitu. Ya. Misalnya seseorang naudzubillah min dzalik durhaka sama orang tuanya pas remaja, ngomong kasar sama orang tuanya, ngehina orang tuanya, kabur dari rumah dan seterusnya. Taib, kemudian dia taubat minta maaf, orang tuanya memaafkan, Allah taala menerima taubatnya. Ketika nanti jadi orang tua ternyata dia punya anak yang kelakuannya sama kayak dia waktu remaja. Taib, apakah ini hukuman? Enggak, karena dia udah taubat, orang tua yang dulu remaja ini udah taubat. Jadi orangnya udah taubat, enggak Allah hukum. Maksudnya secara keduniaan dan juga akhirat enggak Allah hukum. Tetapi kenapa impactnya ada? Ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Agar semakin dekat ini orang pada Allah. Agar teringat masa lalunya sehingga dia lebih tawadhu', tidak sombong. Agar juga dia lebih kembali pada Allah Azza wa Jalla. Dan agar dia merasa waspada jangan sampai mengulang perbuatan dosanya lagi. Itu. Maka kalau misalnya kita melihat ada orang lain ya, teman kita, sahabat kita, saudara kita atau siapapun, dia dulu melakukan dosa, kemudian kita tahu dia sudah taubat, kemudian Allah Taala memberikan dia musibah yang ada kaitannya dengan dosa lama dia, maka kita jangan langsung mengatakan, tuh lihat hukuman dari Allah. Belum tentu ini hukuman. Tidak semua ujian itu hukuman. Dan seorang mukmin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, masih selalu ingat ketika ada pertanyaan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, ya Syekh, ketika seorang sedang ditimpa musibah, apakah ini adalah sekadar ujian atau ini adalah hukuman? Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Al-mu'min ya'rifu dzalik. Orang beriman itu tahu ini hukuman atau ini sebatas ujian. Orang beriman itu tahu ini hukuman atau sebatas ujian. Lalu bagaimana mengetahuinya? Kalau ini bukan dari Syekh Saleh. Tapi kalimat Syekh Saleh tadi al-mu'min ya'rifu dzalik itu sangat penting, kalimat itu penting. Ada kedalaman di situ. Artinya gini ya kan. Antum kalau misalnya punya iman dan punya ilmu dan antum kena musibah, sebenarnya kalau antum muhasabah, antum akan tahu apakah ini hukuman atau ini murni ujian supaya sabar. Antum akan merasakan itu. Maka ketika kena musibah coba muhasabah. Ternyata ini efek dari dosa yang belum ditaubatkan. Oh berarti ini hukuman. Tapi kalau kita, insya Allah saya itu udah lama meninggalkan, saya udah taubat, tapi kena lagi ini, maka ketahuilah ini ujian. Bukan hukuman dari Allah. Dan bukan Allah Ta'ala bermaksud untuk menghinakan kita dengan musibah tersebut. Begitu. Ya. Dan kita selalu minta sama Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah saya daripada dosa-dosa saya sejauh timur dan barat. Apa ada yang lebih jauh daripada itu? Itu kan sesuatu yang tidak mungkin bersatu.
Ya, sesuatu yang tidak mungkin bersatu, tidak mungkin ketemu. Ketemu enggak timur dan barat? Enggak bakal ketemu. Ya, dan makna juga di hadis di kalimat ini yaitu supaya di akhirat nanti catatan amal buruk kita itu dihapus dan tidak dikembalikan, dipertemukan lagi enggak gitu loh. Sebelum di akhirat dikubur, di alam kubur supaya amal buruk kita itu tidak ditampakkan. Karena karena yang menemani kita itu di alam kubur adalah apa? Amalan kita sendiri. Ya, na'udzubillah kalau itu buruk, na'udzubillah min dzalik. Di akhirat kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah." Pada hari itu setiap nyawa, setiap jiwa itu akan mendapatkan apa yang dia amalkan dari kebaikan itu kan hadir. Ini alhamdulillah. Tapi wa ma 'amilat min su'in, apa yang dia lakukan dari keburukan di dunia, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Yang dia berharap, jiwa ini, nyawa ini berharap antara dirinya dengan dosa-dosa dia ini itu ada jarak yang jauh, masa yang jauh itu enggak mendekat. Ya begitu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nah, di sini ikhwas sekalian, kita minta sama Allah agar dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga enggak ketemu lagi dengan dosa-dosa kita di akhirat nanti. Ya, berat urusannya kalau udah dipertemukan lagi dengan dosa-dosa di akhirat nanti, kesian kitanya. Ya, begitu. Kemudian Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ini meminta ketakwaan. Ini meminta penjernihan, tasfiyah. Ini meminta agar hati kita itu diputihkan. Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya jika seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan dititikkan di hatinya satu noktah hitam, nuktah sauda, satu noktah hitam. Jadi noktah itu dari bahasa Arab, dari kata nuktah. Ya, atau bisa juga noktah. Dan di sini titik hitam, kalau dia terus-menerus melakukannya sampai menggumpal titik hitam yang banyak itu sehingga menutupi kalbunya, yang di surat Al-Mutaffifin dikatakan kalla bal rana ala qulubihim. Ya, ini ran yaitu yang menutupi kalbu dari gelapnya, hitamnya dosa-dosa itu. Jadi dosa itu memiliki efek pada kalbu seseorang. Nah, kalau kalbunya bersih, jernih, maka itu ibarat apa? Ats-tsaubul abyad, yaitu pakaian yang berwarna putih. Dan pakaian yang warna putih itu sensitivitasnya terhadap kotoran itu lebih tinggi dibandingkan pakaian yang makin gelap atau gelap. Sensitivitasnya lebih tinggi, lebih mudah tercapture atau lebih mudah terlihat ketika ada yang warnanya beda, kotoran walaupun samar tapi ternyata tetap itu akan kelihatan. Begitu juga dengan orang yang bersih kalbunya dan soleh, bertakwa hatinya, maka ada dosa dikit pasti gusar, nggak enak rasanya. Ya, makanya kata Nabi SAW, dosa itu adalah mahaka fi nafsika, yaitu apa yang nggak enak di hatimu, yaitu dosa jadinya. Sesuatu yang membuat hatimu nggak enak, wahai seorang beriman yang bersih, itulah yang disebut dosa, walaupun kecil. Nah, orang-orang yang mereka saleh, betul-betul jernih hatinya, meninggalkan perkara sunnah saja yang biasa dilakukan, maka mereka akan merasa tersakiti dengan meninggalkan itu. Atau bahasa syariatnya namanya ta'atsum. Ta'atsum tuh ngerasa bersalah, ngerasa berdosa. Atau enggak zikir pagi aja karena udah biasa, terus enggak zikir pagi karena sibuk apa, maka kemudian aku merasa enggak enak, gusar hati ini karena meninggalkan ini. Padahal ini sunnah, bukan wajib. Apalagi kalau meninggalkan wajib. Ada seorang salaf mengatakan, suatu ketika di malam hari saya terantup dengan kalajengking atau semisal itu. Sakit rasanya. Maka saya teringat ternyata saya tidak membaca zikir petang, yaitu anta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Saya lupa tadi sore belum baca zikir itu.
maka saya pun terantup ini. Sekarang kalau misalnya kita saksikan orang-orang termasuk kita di malam hari kegigit inilah, keantup inilah, kepentok inilah, sakit itulah. Nah, ternyata enggak ada tuh kita ngerasa ini pasti gara-gara saya tadi lupa zikir ini. Coba, padahal emang lupa beneran dan lupa tiap hari. Karena apa? Karena mungkin udah enggak begitu jernih kalbunya sehingga ada kesalahan kecil yang memiliki efek pada bodinya atau tubuhnya itu enggak dikembalikan kepada kealpaan yang tadi telah dia hilangkan, yaitu dari zikir pagi petang misalnya begitu. Ya. Maka orang yang kalbunya jernih itu sangat sensitif terhadap warna di hatinya dari warna selain putih. Warna hitam lah atau warna lainnya. Adapun ketika kalbu itu telah betul-betul ron atau qasiyatul qalb atau qasil qalb, yaitu seorang ini memiliki qaswatul qalb, yaitu qaswatul qalb kekerasan hati. Kekerasan hati, maka dia enggak ngerasa kalau dirinya salah, enggak ngerasa kalau dirinya salah. Malah yang dilempar salah itu orang aja yang salah. Bukan dia enggak pernah salah, orang aja yang salah. Ya, maka ini merupakan qaswatul qalb. Orang ngira bahwasanya kerasnya hati itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kencang suaranya, suka gedar-gedor, jegar-jeger gitu. Padahal qaswatul qalb itu juga banyak diidap oleh orang-orang berilmu. Ya, kekerasan hati banyak diidap oleh orang-orang berilmu. Gimana kok bisa? Orang-orang yang punya pengetahuan itu malah pengetahuannya membuat keras hatinya, kok bisa? Antum lihat di surat Al-Baqarah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihha. Kadzalika" kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun kalau salah. Ya. Jadi kan ceritanya di kalangan Bani Israel ketika itu mereka ada seorang yang membunuh sesama Bani Israel. Mati kemudian. Siapa pelakunya enggak pada tahu. Tapi ada satu kabilah dari kalangan Bani Israel yang tahu siapa pelakunya, cuman ditutup-tutupin. Enggak mau, jangan sampai ketahuan nih pelakunya. Jadi ada yang tahu, beberapa orang ada yang tahu siapa pelakunya, tapi enggak mau ngasih tahu. Diam gitu kan. Yang lain pada enggak tahu. Maka bingung ini gimana caranya untuk ini. Itulah mengapa sebab adanya kisah Al-Baqarah. Kenapa ada surat Al-Baqarah ini sebabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk Nabi Musa untuk suruh mereka innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi dalam kasus lagi pada riuh gitu, siapa yang ngebunuh ini gitu kan. Maka kemudian berkonsultasilah mereka kepada Nabi Musa. Ini gimana caranya nih kita mengetahui siapa pelakunya? Ini kasus seperti ini akan terus-menerus begini kita ribut. Karena orang Yahudi kan lobinya banyak. Orang Yahudi ngelobinya luar biasa. Maka Allah Ta'ala menguhyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, antadbahu baqarah. Ya udah, potong seekor sapi. Potong seekor sapi. Pas dikasih tahu gitu, apa kata Bani Israel? Qalu atattakhiduna huzwa? Apa artinya kalau Indonesia? Ente bercanda aja ente, gitu kan. Are you kidding me? Gitu kan gitu. Kita ini lagi ribut-ribut nyari siapa pelaku pembunuhan ini. Malah sekarang disuruh nyembelih sapi. Atattakhiduna huzwa? Apakah wahai Musa, kamu ngejek kami ya gitu loh? Kok enggak nyambung? Ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala jadi menjadi orang yang bodoh akan syariat Allah. Udah disuruh masih kayak gini. Terus kayak gitu akhirnya di lobi-lobi akhirnya dapat yang paling sulit kriterianya. Nah, setelah akhirnya Allah Ta'ala jadikan mereka mendapatkannya, apa syariat yang berlaku ketika itu? Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Setelah disembelih itu sapinya, maka pukullah dengan salah satu bagian tubuh yang telah disembelih dari sapi ini, pukullah ke bangkai ini, ke mayat ini, pukul. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah Ta'ala
menghidupkan yang mati. Tadi mati nih. Bapak ini wafat nih, orang ini nih. Terus dipukul pakai salah satu bagian dari sapi yang tadi. Maka hidup kembali. Agar memperlihatkan siapa yang telah membunuhnya. Hidup kembali untuk yang bunuh saya fulan gitu. Ya, begitulah Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Bani Israel mukjizat yang luar biasa. Supaya mereka apa? Supaya mereka menggunakan akalnya gitu loh. Supaya benar, Allah Ta'ala maha benar. Ya, antum dari tidur apa gimana mas? Jangan tidur, jangan di depan anda tidur, di belakang sana. Ya. Ta'qilun, agar kalian memikirkan. Tapi apa kemudian kata Allah? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka kemudian apa? Kalbu mereka pun keras. Setelah apa? Min ba'di dzalik, setelah melihat semua dari kebenaran ini, keras kalbunya. Itu. Kenapa bisa keras kalbunya? Karena hitam, banyak dosa. Maka orang kalau banyak dosa, ilmu enggak masuk. Orang kalau banyak dosa, nasihat orang enggak mempan. Orang kalau banyak dosa, ayat-ayat yang udah jelas itu diingkari karena kebanyakan dosa. Makanya di sini diminta apa? Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkanlah saya dari kesalahan-kesalahan saya, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Begitu. Kemudian Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini riwayat beda-beda. Kalau yang an hafal bithalji wal ma'i wal barad, riwayat sama insyaallah. Namun ada lafal yang terbalik sedikit, enggak apa-apa. Ya Allah, cucilah saya dari kesalahan saya dengan air salju dan embun ats-tsalj. Jadi salju itu dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab. Al-ma itu air. Iya, al-ma itu air, ats-tsalj, al-ma. Kalau almas itu kebuli, ya. Al-barad yaitu embun. Ada di Keranggan kan? Kebuli sama ayam goreng ya, ayam goreng. Ya. Ya, awal barat yaitu air embun. Karena kenapa begini ya kawan? Kenapa kok cucinya pakai air dingin? Salju, embun, air. Padahal pakai air panas itu lebih afdol. Nyuci pakai air panas bakteri hilang. Kenapa? Karena ini kan konteksnya min khotoyaya, membersihkan dari dosa-dosa. Dan dosa itu ada harorohnya, dosa itu ada panasnya. Dosa itu ada panasnya, ada panas. Orang kalau makin banyak dosa itu mudah panas dia. Gampang panas. Manasan orangnya, kalau bahasa Betawi manasan banget sih lu. Ya, sensitif gitu loh. Sensitifnya ya itu panas, bukan sensitif terhadap kemungkaran tapi panas. Cepat emosi karena ada beban. Dosa itu kan beban. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Ad-Duha, di surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Kami telah menghapus dosa-dosamu yang telah membebani pundakmu. Jadi dosa itu beban. Jadi panas, gak enak. Maka mencuci dengan air yang dingin sehingga tenang. Ketika sudah tercuci kan enak itu. Maka hati yang betul-betul tenang, nyaman, tentram, itu enak. Coba antum ketika melihat ini kan bisa pakaian ini kena bersimbah panas gitu kan. Panas nih pakaian. Terus dicuci jadi hangat, enak, tenang gitu loh. Dicuci dengan air dingin. Kalau kita punya musim ya kawan. Ini panas nih ya. Nih musim kayak biasanya musim ada 4 gitu kan. Apa ya? Musim hujan, musim panas, musim kemarau, musim panas. Musim semi, musim semi kan paling enak musim semi itu, spring. Ya. Makanya nama orang Arab itu Rabi', banyak nama orang Rabi' karena paling enak spring. Gak ada nama orang Arab musim panas Saif.
syita, ada. Rabi' ada banyak. Rabi' ya. Rabi' itu artinya musim semi. Karena enak, springtime. Kalau musim panas, kepanasan. Musim dingin, winter, enggak. Yang winter, musim syita, ya kedinginan. Maka musim semi paling enak. Dalam doa kesedihan, doa tentang sedih, yaitu kita minta pada Allah, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi di hati saya. Itu dalam hadis Nabi SAW. Ya, makanya enak di situ ada kehangatan, tapi dengan campuran dingin, nyaman enak. Antum kalau misalnya coba ke Lembang, ke Puncak, jangan ke Puncak macet, enggak. Ya, Lembang juga kadang agak macet sih, tapi mendingan lah. Ya. Terus kemudian lagi dingin-dingin gitu, antum minum kopi atau coklat, cap jenggot, walaupun sekarang udah enggak jenggotan lagi namanya. Ya, misalnya, masya Allah, nikmat. Ada kenyamanan, kenikmatan di situ. Ya. Nah, ini berarti minta pada Allah Azza wa Jalla ketentraman hati. Karena sebelumnya itu dosanya banyak. Orang yang dosa banyak itu emosian, sensitif, mudah marah juga karena beban yang ada pada dirinya. Begitu, maka coba kita lihat diri kita. Kalau kita cepat marah, kalau memang imma karena makanan, imma karena dosa. Tapi kadang makanan pun itu hanya faktor kesekian, yang paling awal dosa. Makanan faktor sekian, yang paling awal dosa. Karena orang walaupun dia makanannya kolesterol atau yang bikin darah tinggi atau gimana, kalau dia insya Allah mengerti tentang agama, dia insya Allah nggak melakukan tindakan-tindakan yang seburuk itu. Maka kembali iman itu yang mengontrol hatinya. Taib itu doa yang kedua. Doa iftitah yang kedua, doa iftitah yang ketiga. Fadhal. Annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa Isi subhanakallahumma ya. Ya, benar. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslimun bi sanadin munqati wa Daraqutni mausulan wa huwa mauqufun. Iya. Ini hadis ketiga dari hadis doa iftitah di kita, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini doa yang dipilih oleh Imam Ahmad dalam doa iftitahnya beliau. Beliau lebih memilih doa ini karena ini yang paling menengah, tidak terlalu pendek tapi tidak sepanjang Allah wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Kalimat ini dan ini juga doa primer. Ana pribadi doa iftitah primernya ini pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apa artinya subhanakallahumma wa bihamdik? Yaitu maha suci engkau ya Allah dan dengan memuji engkau ya Allah. Tabarakasmuk, maha suci namamu. Jadi tabarak itu artinya taqaddas. Tabarak maknanya taqaddas, maha suci. Tabarakalladzi biyadihil mulk artinya taqaddasalladzi biyadihil mulk. Ya. Atau maha agung, maha suci, ya, itu tabarak. Beda dengan baraka, artinya memberkati. Ya. Kalau tabarakallah itu maha suci Allah Ta'ala artinya. Seperti tasbih subhanallah. Adapun barakallahu ada tambahan nanti laka atau fika atau anka, tabarakallah. Ya. Kalau barakallah. Jadi kalau barakallah jangan barakallah doang. Barakallah ya Mas ya, enggak ya. Barakallah fik itu ya. Tambahin fik atau fikum. Kalau tabarakallah baru silakan tabarakallah. Ya. Dan biasa tabarakallah itu ketika kita takjub misalnya. Biasanya gitu. Masya Allah, tabarakallah gitu. Pas kita takjub. Gitu. Ya. Tapi kalau ngedoain boleh tabarakallah, tapi lebih afdal, lebih sahih barakallahu fik tanpa tak di sini. Barakallahu fik. Gitu. Tabarakasmuk, maha suci namamu, wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi. Ta'ala artinya maha tinggi, maka Allah Ta'ala artinya Allah yang maha tinggi. Itu makna ta'ala di sini.
Wa ta'ala jadduk. Jad di sini maksudnya azamatuk. Azamah jad maknanya azamah. Ada wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu apa ya? Doa pada sholat. Dua setelah salam ya? Iya. Setelah sholat. Ya setelah salat ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu juga bisa di ruku' juga ada itu doa itu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan dzal jadd yaitu pemilik keagungan, ya, itu tidak akan bermanfaat bagimu, untukmu. Tidak akan bermanfaat pemilik keagungan daripada engkau, yaitu orang mau sehebat apapun, seagung apapun, maka Allah Ta'ala lebih agung daripada orang ini, gitu loh. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Ini doa iftitah yang paling paling standar lah, ya. Dan bukan wajib tetapi suatu kebaikan bagi antum untuk menghafal semuanya, dan syariatnya adalah doa iftitah itu sekali aja, satu aja dalam satu surat, salat. Kalau antum hafal lebih dari satu, maka yang sahih, yang afdal adalah mentanwi'. Tanwi' yaitu meragamkan, memvariankan. Yaitu salat ini pakai doa iftitah ini, salat lagi yang nanti kapan hari atau kapan waktu, atau subuh pakai ini, zuhur pakai yang lain, asar pakai yang lain, itu lebih afdal. Itu lebih afdal untuk semua ini. Masih ada doa lainnya juga. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya insyaallah. Fadhil. Assalamualaikum ilaik. Faslun masyru'ati al-isti'adzati fi shalah wa nahwu an Abi Sa'id marfu'an 'inda al-khamsah wa fihi wa kana yaqulu ba'da at-takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Ini berikutnya setelah doa iftitah maka disyariatkan apa? Yaitu beristi'adzah. Ini hadisnya dibarengin sama ini ya, di terjemahan. Di terjemahan dibarengin sama hadis 214 ya. Kalau misalnya di kitab lain itu dipisah dia karena temanya beda. Setelah takbir dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memiliki nama As-Sami' dan Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ar-rajim maknanya al-marjum, yaitu yang dirajam, yang dikutuk, yang dilempari dengan kutukan, laknat. Min hamzihi, dari godaannya, wa nafthihi, dan kesombongannya, wa nafthihi, dan dari sihirnya. Oke. Taib, di sini ta'awudz disyariatkan yaitu isti'adzah, meminta perlindungan, yaitu tahassun, meminta perlindungan. Dan ini berarti tauhid, meminta kepada Allah Ta'ala, a'udzu billahi, meminta kepada Allah Ta'ala. Maka seseorang ketika dia mengucapkan kalimat ini, namun kalbunya tidak bergantung pada Allah, maka itu tidak begitu magnificent. Karena lisan yang bertauhid sementara hati yang syirik, maka ini yang di lisan itu kayak nggak ada impactnya. Iya, karena nggak bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Antum lihat ikhwan di uji nyali yang ada di TV atau di sosial eksperimen, yang ditempatin di tempat mana gitu, gua apa sih, peninggalan Belanda atau Jepang, lupa itu, di Sunda itu ada tuh. Seorang Sunda, ada yang tahu nggak? Di Subang, yang kalau misalnya orang di situ ngucapin lada itu bakal kesambet gitu. Di mana ya? Ini udah lama banget soalnya, ada tanto ini. Lada gitu bakal kesambet. Uji nyali gitu. Belum. Bukan enggak,
di dunia lain. Terus kemudian ada yang ta'awudz atau apa, kesurupan juga. Itu biasa diuji nyali orang-orang umumnya, orang awam gitu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Baca qomat kami dan seterusnya. Keras bacanya, kesurupan. Kok malah kesurupan gitu loh. Nah ini kenapa? Kita kalau ditanya sama orang-orang bakal harus jawab loh gimana. Biar orang tuh jangan sampai kehilangan kepercayaan dengan Al-Quran gitu loh. Gimana coba? Hah? Coba gimana? Gimana menjelaskan ke orang-orang tentang fulan-fulan ini yang baca Al-Quran karena takut, kesurupan juga. Sementara ada yang nggak baca Quran, nggak kesurupan, nggak baca Quran. Datanya, bohong, gitu. Malah setan yang kesurupan dia mungkin. Malah dia nggak kesurupan, kok bisa? Gitu loh. Berarti di sini di hatinya itu dia nggak peduli, dia nggak percaya mungkin atau gimana. Nah sekarang yang baca Quran nih yang malu-maluin. Ente baca Quran, ente malah kesurupan. Nggak mungkin dong gara-gara baca Quran ente kesurupan. Gimana? Ini untuk yang uji nyali ya, ini uji nyali. Yang nyurupin itu jin mana gitu yang di situ mungkin. Gimana? Kita katakan jawabannya adalah karena hatinya itu ketika itu nggak yakin sama Allah, masih takut sama jin, ngerasa jin itu lebih besar, lebih ini, makanya masuk, gitu, makanya masuk. Ya isti'dzam dia terhadap jin atau syaitan itu lebih besar daripada keyakinan dia tentang Allah Azza wa Jalla. Maka kita ngajarin agar ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi hati juga dipakai dong. Yakin dong sama Allah Ta'ala. Ya. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil gemeter terus ketakutan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok kayak gitu setan ketawa, ente lidahnya doang ta'awudz. Kalau gitu mah ada juga bisa, gitu kan kata setan. Ya. Maka kita baca Al-Qur'an atau zikir-zikir itu pahamin. Difahami. Dimasukkan ke kalbu. Masa kalah sama orang-orang awam yang sampai nangis ketika mendengarkan tembang kenangan? Sampai nangis loh. Ingat lagu ini, terus ingat waktu kisah kasih di sekolah, terus nangis. Di mana si Khotimeh sekarang ya gitu. Sampai nangis tuh, sampai masuk ke hati. Padahal itu lagu. Lah kita ini Al-Quran, ta'awudz, zikir, paham dong. Masukin ke hati. Itu setan tuh bakal apa? Bakal sulit ini orang dimasukin, sulit. Tapi kalau misalnya hati ini masih ada ketertakutan, kekhawatiran kepada dunia dan semisalnya, ya masuk walaupun ngomong apa, ucap apa, ayat atau apa tetap masuk. Kenapa perempuan yang lebih banyak kesurupan dibandingkan laki-laki? Kenapa? Karena faktor ini nggak kuatan di sininya, kurang kuat. Makanya perempuan itu perlu kita ingetin terus. Kalau nggak diingetin bengkok. Ya, begitu. Jadi ada 3 di sini yang kita berlindung pada Allah Taala dari syaitan, dari apanya? Min hamzihi. Hamz. Ya, kalau riwayat kalau misalnya kita mengambil tafsiran dari Amr bin Murrah, jadi ya hamz. Sini pertama hamz ya. Di sini apa hamz di sini? Godaan, ya. Godaan. Dari godaannya tapi sebenarnya hamz di sini bisa juga maknanya kesurupan, sara' al-junun. Kesurupan dari penyerupannya. Kesurupan itu rata-rata berawal dari bisikan. Ya. Kesurupan rata-rata berawal dari bisikan, ikhwan. Kalau antum ngeruqyah misalnya, antum pengen pasien antum jangan saya masukin, antum bilang ke dia, jangan mau dimasukin, gitu misalnya. Artinya jangan mau dibisikin, jangan mau diperangkap, jangan mau dibisikin, jangan mau dimasukin,
tolak ya semua. Itu insya Allah kalau dia kuat dan gak mau dibisikin, itu bakal ini. Dan di antara pembisikannya adalah sebelum kesurupan, penggambaran akan hadirnya jin itu di sekitar gitu. Kemudian digambarkan seolah-olah jin itu pengen masuk ke dalam dirinya. Maka dia tolak, nggak mau. Na'udzubillah min dzalik gitu misalnya. Maka insya Allah terjaga. Cuman kerap kali sebagian kasus sihir terutama itu nggak bisa ditolak. Karena apa? Karena buhulnya sudah ada di tubuhnya, ini yang susah. Antum mau nolak mau kayak gimana? Kalau buhulnya di dalam dirinya, ya masuk lagi. Begitu. Kecuali kalau orang itu Allah Ta'ala kasih hidayah dan Allah jaga, maka insya Allah hilang. Jadi hamz, yaitu bisikannya. Kemudian wa nafkhih. Wa nafkhih di sini maknanya apa? Apa tadi? Kesombong, kibr, ya kibr. Nafkhih maknanya kibr. Ada sebagian mengatakan bahwa syaitan itu akan meniupkan, ini nafkhih itu artinya meniupkan. Meniupkan pada manusia, bisikan juga, waswasah, bisikan. Sehingga manusia itu merasa dirinya itu besar, agung, yang lain enggak. Ini membuat sombong. Itu bisikan syaitan. Sombong itu bisikan syaitan. Sombong itu bisikan syaitan. Ya, sombong itu bisikan syaitan. Kadang-kadang ada juga bisikan syaitan yang seolah-olah bukan, dan seolah-olah kita itu paling terzalimi, padahal kita juga zalim. Contoh, misal saja, antum dizalimin orang, entah dalam harta atau apa, perasaan atau harga diri atau apa. Antum dighibahi oleh banyak orang. Namun kemudian antum bilang, mudah-mudahan Allah balas mereka. Gitu kan? Mudah-mudahan Allah balas mereka. Tanpa menyadari bahwasanya apa yang sedang antum rasakan ini adalah balasan dari Allah. Ngerti nggak apa yang ngomongin, Pak Ikhwan? Nggak ngerti? Hah? Coba kalimat lain. Orang yang mendoakan orang-orang zalim semoga Allah balas mereka, kerap kali nggak nyadar kalau dia itu sebenarnya sedang dibalas oleh Allah dengan Allah Ta'ala takdirkan ada orang yang menzaliminya. Ngerti nggak? Hasan ngerti nggak Hasan? Ngerti insyaallah. Abangnya? Ngerti? Jadi kalau kita misalnya kita nih dizalimin sama orang, semoga Allah Ta'ala balas dia. Boleh kita bohong itu, boleh. Cuman kerap kali syaitan itu membuat kita lupa kalau ini tuh adalah balasan dari Allah. Kita dizalimin orang, itu balasan dari Allah juga gitu loh. Terhadap apa? Kezaliman yang dulu pernah kita lakukan. Lalu Allah balas melalui kezaliman orang lain pada kita. Terus kita bilang semoga Allah balas dia. Padahal ente itu lagi dibalas sama Allah. Sebelum doain pembalasan seperti itu walaupun boleh, mikir dulu bahwa saya boleh jadi antum lagi dibalas. Cuman kerap kali syaitan itu menutup seseorang dari ingatan kesalahan-kesalahannya. Dia mengira bahwa dia paling dizalimi dan dia nggak pernah ngezalimin orang. Padahal tidaklah ada musibah yang menimpanya melainkan apa? Melainkan dia bima kasabat aidihim. Karena ulah dia dulu. Makanya dibuat lupa oleh syaitan. Supaya ngerasa apa? Itu orang zalim, saya enggak. Itu orang kotor, saya bersih. Saya enggak pantas dizalimin. Gitu Pak. Kebanyakan kayak gini laki atau perempuan? Hah? Kebanyakan yang kayak gini laki atau perempuan? Ayo, mumpung gak ada perempuan nih kawan. Iya. Ya, laki-laki kayak gini juga kadang-kadang. Manusia lah pada umumnya. Tapi kadang kita itu seperti playing victim di hadapan Allah Ta'ala.
Seolah kita itu nggak pernah zalim, sehingga kita mengatakan ke Allah seolah-olah, ya Allah, apa salah saya kok saya diginiin ya Allah? Antum ketika dizalimin oleh orang, maka kenalilah kezaliman antum sebelumnya, coba. Maka dengan itu antum akan menahan lisan, antum akan berpikir dan bertaubat, muhasabah, malu, ngaca habis itu. Begitu ya, kawan. Kayak syaitan itu menghembuskan ke kita supaya kita tuh nggak punya salah, tuh orang yang salah. Gitu. Dan syaitan itu seringkali mengomporin kita yang kalau kita punya salah, kita limpahin dan timpe pada orang. Orang itu yang salah. Enggak, kita enggak. Ente yang salah, ente salah. Kita tuduhkan ke orang lain, kita campakkan kesalahan kita itu, dia pelakunya bukan saya. Ini adalah sisi apa? Ada sisi kiber dan bisikan syaitan. Yaitu meyakini bahwa saya itu besar, saya itu agung, enggak pantas saya dituduh Pak salah, padahal salah. Hati-hati, itu bisikan syaitan. Maka bertawuz banyak-banyak tuh kalau kita ngerasa kayak gitu. Wa nafthihi di sini apa? Yaitu sihir yang bermula dari apa? Yaitu tiupan. Sihir banyak dari tiupan memang. Kalau antum melihat dukun-dukun baik di film atau beneran, itu kebanyakan niup dia. Gitu kan? Ditiup, disembur, nah gitu biasanya. Ya, enggak tahu, enggak ada cara lain kali ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, min syarrin naffatsati fil 'uqad, yaitu keburukan para dukun-dukun perempuan, penyihir perempuan yang mereka meniup di 'uqad, yaitu ikatan-ikatan. Ya, seperti itu. Dan Masya Allah, dari zaman Al-Quran diturunkan sampai sekarang, itu namanya dukun penyihir, apa-apa diikat memang, diikat, ditiup, pakaiin apa, dupa gitu. Ya, begitu. Sebagaimana dilihat tetangga ana itu dukun kayak gitu. Dia bahkan di media sosial digituin. Diikat-ikat nih. Kadang pocong, kadang apa diikat-ikat. Terus ditaruh di asap bakaran dupa, dipanasin, ditiup gitu. Gak tahu kok dukun dari dulu sampai sekarang gak beda ya ininya. Sama gitu loh. Tracknya. Ya seperti itu. Antum mas. Marjuki. Siapa namanya? Vicky ya. Ana lupa terus nama antum. Antum besok-besok ada ini Vicky. Iya, Vicky. Ya mungkin cukup kita sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat 4 hadis tadi. Tolong dihafalkan, bagi yang belum hafal doa iftitah dihafalkan, diamalkan. Semoga bermanfaat biar pahalanya juga banyak insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.